Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Rian Hasyari SPD. Saya adalah PLT Kepala SMA Negeri 4 Pontianak. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan suatu terobosan yang unik dari kurikulum Merdeka. Namun sayangnya di penerapan di lapangan sering sekali masih jauh dari harapan. Dan P5 pelaksanaannya hanyalah sebagai penggugur target dari kurikulum. Sangat disayangkan bukan? Padahal yang kita ketahui P5 jika saja kita buat rancangan yang kreatif dengan melibatkan siswa secara aktif, maka tidak menutup kemungkinan akan terwujudnya siswa yang kreatif, inovatif, mempunyai daya keinginan tahun yang tinggi, dan yang pada akhirnya siswa bisa memberikan pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari. Mari kita buat pelaksanaan program P5 menjadikan wadah yang beraktif dan jadikan wadah itu sebagai pembelajaran yang bermakna bagi siswa dan bukan dijadikan sebagai hanya formalitas saja. SMA Negeri 4 Pontianak yang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Pontianak memiliki jumlah siswa 1.086 siswa, 71 guru yang berkualitas dan dibantu oleh 16 tenaga pendidikan, mempunyai visi menciptakan generasi penerus bangsa yang beriman, berkarakter, berwawasan luas, dan berbudaya lingkungan dengan tetap memegang komitmen nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya kegiatan P5, maka kita sangat terbantu untuk segera mempercepat terbentuknya visi dan misi ini melalui program yang kami kemas dengan nama Pemberantas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi antar kelas. Mari kita ikuti bagaimana pemberantas ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Pontianak. Semoga bermanfaat. Kearifan lokal. Bangunlah jiwa dan raga. Tema gaya hidup berkelanjutan. Demokrasi. Kearifan lokal. Kewirausahaan oke sih. Kearifan lokal. Kalau menurut saya, tema kearifan lokal yang paling cocok. Gimana kalau Bu Bella? Kalau menurut saya yang cocok bangunlah jiwa dan raga. Seru sih, cuman jadi pertanyaan apakah ada biayanya? Saya paham, cuma sepertinya butuh waktu yang lama. Menarik, cuman saya kurang paham akan materi tersebut. Kearifan lokal kelihatannya seru, tapi gimana caranya? Kearifan lokal ternyata dianggap kuno, gurunya kurang kompeten, waktunya panjang pelaksananya, dan biayanya dari mana ya? Aksi yang saya lakukan yang pertama mengadakan diskusi awal tentang pemahaman program pemberantas, yang kedua dilanjutkan dengan pelatihan membuat modul proyek P5, dan saya sebagai kepala sekolah berkomitmen tetap mengawal, mendampingi, dan membina jalannya program P5 secara konsisten. Sudah siap untuk P5? Saya tekankan dan yakinkan kepada guru yang merupakan calon fasilitator bahwa pola pemberantas ini sama dengan diferensiasi biasa yang dilakukan guru dalam mengajar sehari-hari. Hanya perbedaannya pada kegiatan inti, di mana observasinya yang kita namakan dengan observasi global. Seluruh siswa diperbolehkan menggali koneksi awal dari semua konten yang disajikan. Setelah melakukan observasi global, dengan jam yang sudah ditentukan, siswa mengisi tautan pilihan konten berdasarkan minat, bakat, dan gaya belajar. Berdasarkan hasil survei itulah terbentuk rombel baru yang berisi kumpulan siswa yang memilih konten yang sama. Dari hasil pemetaan ini, maka didapatlah rombel-rombel baru sesuai dengan konten yang disajikan. Contohnya, rombel arak-arakan pengantin, rombel kuliner, rombel tari tradisional, dan rombel kerajinan khas daerah. Setelah semua siswa terdata di kelas yang baru, maka fase selanjutnya yaitu fase kontekstual, fase aksi, fase refleksi tetap berjalan sesuai dengan pembelajaran berdasarkan konten, proses, dan produk.
Pada fase aksi akan digelarkan juga panel aksi yang diperlihatkan oleh seluruh siswa sesuai dengan konten yang dipelajarinya selama kegiatan P5 ini. Mereka akan memperlihatkan semua karya-karyanya, memasak, menari, membuat kerajinan, dan arak-arakan pengantin. Disinilah program pemberantas dinyatakan berhasil, terbukti dengan produk yang dihasilkan siswa sangat berkualitas tinggi dan inovatif. Perayaan puncak aksi ini juga dihadiri oleh orang tua yang begitu antusias melihat karya-karya anaknya. Program pemberantas ini kemudian diakhiri dengan fase refleksi. Nah, disinilah perbedaannya. Tiba saatnya di akhir ini, semua siswa dari masing-masing Pokja kembali ke kelas semula, dan di kelas semula itulah masing-masing perwakilan Pokja menceritakan kembali pengalamannya selama kegiatan P5, dan ini pembelajaran yang berbeda dari yang lainnya. Semoga program pemberantas ini menjadikan suatu inspirasi bagi Bapak Ibu guru di mana saja berada. Manakala Bapak Ibu menemukan kejenuhan, kebosanan dalam pelaksanaan P5, maka tepat sekali menggunakan program pemberantas ini. Program pemberantas ini juga bukan saja hanya untuk kegiatan P5, tetapi bisa juga digunakan pada saat pembelajaran mata pelajaran yang serumpun tentunya dengan jenjang yang sama. Intinya, pemberantas akan berhasil, akan sukses apabila Bapak Ibu di dalamnya itu mau belajar bersama, berkomitmen, dan disiplin yang tinggi. Satu lagi yang tidak saya duga dalam kegiatan program pemberantas ini, ternyata dengan kegiatan kolaborasi siswa, maka terjadi rasa saling menghargai siswa dengan perbedaan pendapat, saling satu dengan lain tempo salurnya tinggi, dan satu lagi, hal ini sangat baik untuk tidak terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Mari Bapak Ibu kita sukseskan program pemberantas ini dengan cara komitmen bersama, disiplin yang tinggi, sehingga perundungan pun tidak akan terjadi di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi pada P5 tema kearifan lokal akan membuat siswa dapat berkolaborasi dengan siswa lainnya yang berbeda karakter, dan hal ini memungkinkan mencegah terjadinya perundungan. Dari P5 tema 1 kearifan lokal, saya jadi akrab dengan teman-teman saya yang beda kelas. Dari situ pula tidak ada perbedaan. Selama mengikuti P5 yang mengusung tema kearifan lokal, saya melihat banyak sekali perubahan yang terjadi pada anak saya. Anak saya yang tadinya tidak peduli budaya lokal yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak ini, menjadi lebih tahu dan bahkan mencintai. Anak saya yang tadinya nggak bisa membuat pokok teluk, sekarang sudah bisa. Kemudian yang tadinya tidak bisa berjepin, akhirnya bisa menerjepin walaupun masih kaku. Saya sebagai orang tua mengucapkan terima kasih banyak kepada SMA Negeri 4 Pontianak atas programnya yang luar biasa ini, sehingga terjadi perubahan yang sangat positif bagi peserta didiknya, khususnya putra saya. Terima kasih. Saya Nur Saidi, guru dari SMA Negeri 7 Pontianak. Setelah saya melihat dan mengamati program pemberantas di SMA Negeri 4 Pontianak, saya tertarik untuk mengadopsi program ini karena sangat menarik dan saya suka dengan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Faisal Indah Mawan Al-Qadri, SSTPMM, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Saya sangat mendukung program pemberantas yang diinisiasi oleh Ibu Neneng Rianasari, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pontianak, karena ini akan dapat mewujudkan kondisi pembelajaran yang bermakna, inspiratif, dan terukurnya pelaksanaan P5. Dan yang utama, program pemberantas ini dapat menciptakan suasana kekeluargaan yang tinggi, sehingga kasus-kasus perundungan di sekolah dapat dicegah dan diatasi sejak dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.